Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnaedi. Di sini saya akan mengerjakan Meet. Soalnya yaitu berdasarkan materi 9, buatlah video presentasi sesuai dengan materi tersebut. Buatlah PPT slide presentasinya. Video harus tampak muka dan slide yang dipaparkan dan suara harus jelas. Baik, di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya, pembahasan tentang materi 9. Yaitu tugas Meet di materi 9 dengan judul resiko terkait teknologi informasi dan dampak bisnis. Pengertian resiko. Resiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap suatu objektif atau tujuan. Dampak tersebut merupakan deviasi dari keadaan yang diinginkan, baik bernilai positif maupun negatif. Resiko tidak hanya hal-hal yang bernilai negatif saja, melainkan resiko juga dapat berupa hal-hal yang positif. Fungsi resiko IT yang pertama memberikan panduan untuk membantu para eksekutif dan manajemen pengajuan pertanyaan kunci, membuat lebih baik keputusan resiko disesuaikan lebih banyak informasi dan membimbing perusahaan mereka sehingga resiko dikelola secara efektif. Yang kedua, membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan alat untuk mengatasi resiko bisnis. Ketiga, mengintegrasikan manajemen teknologi informasi terkait resiko bisnis menjadi manajemen resiko perusahaan secara keseluruhan. Kemudian membantu kepemimpinan memahami resiko perusahaan dan toleransi resiko. Dan yang terakhir, memberikan panduan praktis didorong oleh kebutuhan kepemimpinan perusahaan di seluruh dunia. Jenis-jenis resiko. Yang pertama, resiko operasional, yakni resiko yang berhubungan dengan operasional organisasi. Antara lain misalnya resiko yang mencakup sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, resiko finansial, yakni resiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi seperti kejadian resiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga termasuk resiko pemberian kredit, likuiditas, dan kondisi pasar. Yang ketiga, hajaris, yaitu resiko yang terkait dengan kecelakaan fisik seperti kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, ancaman fisik, dan lain-lain. Dan yang keempat, resiko strategik, yaitu resiko yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, hukum. Resiko ini juga terkait dengan reputasi, kepemimpinan organisasi, dan perubahan selera pelanggan. Komponen resiko dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sumber, resource, ancaman, modifikasi, dan terakhir akibat. Kategori resiko yang pertama, resiko murni atau full risk, dan resiko spekulatif, resiko statis, dan resiko dinamis, resiko keuangan dan resiko non-keuangan, resiko dasar dan resiko khusus, resiko subjektif dan resiko objektif, resiko perusahaan. Analisa resiko, yakni menghitung derajat risiko berdasarkan dua komponen. Yang pertama, peluang terjadinya. Yang kedua, besarnya dampak. Metode penilaian kualitatif dan kuantitatif. Pemantauan risiko, memantau kerja mekanisme pengendalian risiko dengan metrik indikator terjadinya risiko yang diukur dari aspek-aspek kinerja kegiatan, misalnya kelambatan proses, peningkatan jumlah gangguan, jumlah pengerjaan ulang. Mengaktifkan rencana kontingensi jika batas ambang terlampaui. Resiko teknologi informasi memainkan peran sentral dalam organisasi sehingga dampak resiko TI terlalu besar untuk dapat diabaikan. Kemudian dampak insiden resiko teknologi informasi secara signifikan merugikan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal, konsumen atau publik rekan. Kemudian merusak reputasi organisasi, tidak hanya manajemen teknologi informasi tetapi manajemen organisasi secara umum. Penyebab resiko teknologi informasi. Yang pertama, mayoritas resiko TI bukan karena masalah teknis tetapi kegagalan proses pengawasan dan tata kelola teknologi informasi organisasi. Kegagalan mengakibatkan rangkaian keputusan dan struktur aset TI yang bermasalah. Kemudian manifestasi kelemahan manajemen risiko teknologi informasi, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tata kelola teknologi informasi yang tidak efektif.
Yang kedua, kompleksitas yang tidak terkendali. Dan terakhir, kurangnya kesadaran terhadap resiko. Resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Yang terakhir yaitu sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dampak resiko teknologi bagi bisnis. Mengingat adanya beberapa resiko tersebut di atas yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan organisasi, maka setiap organisasi harus melakukan review dan evaluasi terhadap pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Review dan evaluasi ini dilakukan oleh internal organisasi ataupun pihak eksternal organisasi yang berkompeten dan diminta oleh organisasi. Kegiatan review dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh auditor sistem informasi. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis. Yang pertama, pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diintegrasikan. Mempercepat proses produksi dan distribusi. Kemudian membantu alur kerja perusahaan yang lebih mudah dan terkontrol. Mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemudian memudahkan setiap manajemen dan divisi yang ada di perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya. Kemudian memastikan keamanan dan menghindari kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun human error. Kemudian mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, kompetitor, selera konsumen, dan target pasar. Kesimpulan, dalam perjalanan hidup manusia selalu dihadapkan pada berbagai ketidakpastian dan perubahan yang dapat menimbulkan sebuah bencana atau musibah yang dinamakan resiko. Semua manusia memiliki resikonya sendiri-sendiri, serta tidak ada seorang pun yang terlepas dari resiko selama berada dalam kehidupan dalam dunia ini. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.